Nah, objektifnya apa yang saudara sudah harus kuasai, dan nanti dari situ pasti evaluasi dari pembelajaran saudara tergantung dari objektif masing-masing ini. Sekarang kita mulai dengan general modern, membahas tentang logistik regresi. Jadi bidang kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait dengan outcome yang sifatnya categorical data. Jadi logistik regresi adalah model yang menghubungkan antara variabel prediktor dan variabel respon berupa data kategorikal. Misalnya kita mengukur berat bayi lahir dan kita hubungkan dengan kelangsungan hidupnya dari bayi itu. Misalnya kelangsungan hidup dalam minggu pertama misalnya, maka outcome-nya adalah mati atau hidup minggu pertama, dan prediktornya adalah berat waktu lahir. Jadi sebenarnya logistik regresi berbeda dengan regresi yang kemarin. Kalau regresi kemarin kan berubahnya faktor prediktor mengkaji ukuran atau min dari outcome. Kita dalam konteks ini, kalau anaknya low birth weight atau berat naik sekian dan seterusnya, outcome-nya hanya ya dan tidak, maka kita tidak lagi melihat perubahan itu sebagai perubahan absolut dari ukuran. Ukurannya kan hanya ya tidak. Tapi kita adalah melihat probabilitas terjadinya ya dan probabilitas terjadinya tidak. Itu beda pokok ya antara dependent kategorikal dan dependent data continuous. Tapi pendekatan maupun konsepnya secara umum GLM itu sama untuk semua bentuk regresi. Nah, kita punya berbagai outcome kategori. Bisa saja outcome kategori berupa binary. Ya, tidak mati atau tidak mati. Jadi kalau binary ya kita mencari pengaruh dari prediktor terhadap probabilitas terjadinya outcome ya, dan tidak. Itu nomor satu. Nomor dua, outcome tahu data ordinal adalah data yang mempunyai ranking, tapi kita tidak tahu persis berapa antara rank 1 dan rank 2, dan tidak selalu harus kontak. Misalnya, pelayanan di rumah sakit bisa baik, cukup-cukup saja, atau buruk. Antara baik dan cukup saja, jaraknya seberapa kita nggak tahu, tetapi yang penting, yang paling baik itu berada yang paling atas, dan yang paling buruk ada di bagian bawah. Banyak contoh lain, dan logistik regresi bisa digunakan apabila outcome kita berupa ordinal. Hanya saja saya tidak akan memberikan kuliah untuk ini di semester 1. Kalau nanti saudara tertarik, di semester 2 ada mata kuliah biostatistik advance. Itu saudara bisa menggunakan ini. Jadi kalau tesis saudara berupa ordinal, data-nya tidak mudah untuk menganalisis, perlu pemahaman, tetapi pemahaman yang kita bahas di sini di logistik regresi dengan outcome binary saja. Sakit tidak sakit, mati tidak mati, sukses tidak sukses.
Bisa juga logistik regresi ini digunakan manakala respon kita itu berupa nominal atau kategori, tetapi sifatnya satu sama lain, tidak ada hubungan yang penting satu sama lain mulai eksklusif. Misalnya saja outcome-nya, misalnya intake kolesterol dengan apakah dia punya kanker payudara, punya kanker ovarium, atau kanker otak, dan sebagainya. Tapi catatannya kalau nominal seperti itu, berarti tidak boleh ada yang punya kanker payudara, tapi juga kanker ovarium. Yang mutually eksklusif. Kita bisa juga menggunakan logistik regresi untuk hal-hal itu, dan tentu tidak semester ini, nanti terlalu berat, saudara. Ini kan banyak di antara saudara, wah saya tertarik untuk mencari siapa yang atau umur berapa, jenis kelamin apa yang akan memilih Partai Golkar misalnya. Kan partainya ada macam-macam, ya kan? Ya kan? Itu nominal. Boleh, bisa. Dan di ilmu-ilmu sosial itu banyak sekali, dan di zaman dulu pendekatannya menggunakan apa yang disebut linier. Hampir sama, mirip, tetapi yang dibaca berbeda. Jadi di kelas ini nanti kita menggunakan categorical response, dan juga error termnya non-normal, konstan varian, tetapi outcome-nya constraint atau dibatasi 0 dan 1. Kita akan membahas bagaimana menggunakan logistik regresi bila mana outcome-nya adalah binomial, ya dan tidak. Kita tidak akan membahas bila mana outcome-nya adalah ordinal dan juga nominal. Ini sekedar pemahaman saja dari saudara bahwa yang namanya logit regresi atau binary logistic model itu persamaannya adalah V X matrik. Jadi probabilitas terjadinya matriks X, ya, ini sebelah kanan ini adalah odds yang atas, dan sebelah bawah ini odds-nya. Dan kita akan memiliki penyederhanaan dari rumus ini. Saudara lihat ini seperti regresi biasa, cuman ini eksponensial bentuknya. Ya. Lalu pembaginya 1 plus eksponensial. Ini namanya odds, ya. Jadi odds-nya kalau kita sederhanakan dari ini akan ketemu 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus X beta. Nah, V ini adalah tidak lagi sebagai min, tetapi probabilitas. Probabilitas untuk terjadinya X. 5X itu bisa saja X1 sampai dengan XK. Ya, X ini matrik, ini catatan saja. Dan konstantanya tetap harus kita tulis, dan ini nanti akan ada kegunaan. Jadi V adalah probabilitas bahwa observasi itu masuk kategori binary variable, dan biasanya kita sebut sukses probability. Kalau outcome-nya mati dan hidup, yang sukses bukan yang hidup, tapi yang sukses yang mati. Ya, ini bahasa statistiknya begitu. Yang terjadi outcome yang kita interest itu namanya sukses. Jadi nanti modelnya menjelaskan probabilitas suatu event itu terjadi terkait dengan fungsi X. Nah, nanti kita akan mengestimasi probabilitas bahwa misalnya orang tua itu akan mendapatkan sakit jantung. Maka kita menyebut probabilitas sakit jantung itu berhubungan dengan umur. Nah, dengan logistik model, estimasi V dari persamaan itu selalu nilainya 0 dan 1. Karena kita bicara probabilitas. Probabilitas yang tidak ada yang negatif, nggak ada yang lebih dari 1, ya kan? Paling tinggi 1 dan paling rendah
itu 0. Ternyata jalan juga. Apa ini? Oke. Jadi probabilitas itu selalu bilangan positif. Tadi kita lihat numeratornya sama dengan persamaan regresi, cuman itu eksponensial. Denominatornya tambah 1, sama dengan numeratornya. Maka constraint atau keterbatasan dari persamaan itu selalu maksimum 1 dan minimum 0. Dan dalam konteks ini kalau kita bikin suatu kurva, kurvanya seperti huruf S terbalik dengan asimtot 0 dan 1. Ini kalau kita bikin nanti kurva daripada outcome-nya tidak lagi distribusi normal atau distribusi log atau eksponensial, tapi merupakan distribusi yang maksimum 1 dan minimum 0. Itu seperti S tidur, jadi sigmoid. Nah, itu distribusinya mengikuti apa yang kita kenal dengan distribusi logit. Distribusi logit. Makanya regresi menggunakan outcome 0 dan 1 diberi nama logistik regresi, dari kata logit regresi. Nah, jadi cara mengestimasi koefisien betanya, koefisien regresinya juga berbeda. Kita gunakan teknik namanya likelihood. Jadi likelihood-nya nanti kita tetapkan untuk beta tertentu, Y-nya tertentu, dan X itu sama dengan produk limit. Ini bahasa matematiknya produk limit. Jadi seperti ini. Ini dikurangi 1. Ini. Dan ini tentu kita bisa membuat lebih jauh dari estimasi itu, di mana kita nanti akan menggunakan likelihood beta ini secara interaktif. Ini saya jelaskan supaya nanti saudara tidak bertanya, outcome-nya kok ada interaktif itu apa. Jadi intinya kita pilih koefisien beta yang bisa menjelaskan probabilitas sama dengan dia itu nilai iteratifnya itu tidak berubah. Ini kita sebut teknik iteratif repeated least. Jadi ini berbeda dengan yang kemarin. Ini contoh. Kita gunakan Framingham study, merupakan prospektif study. Dan ini di praktikum mungkin saudara sudah ketemu data ini. Studinya mulai tahun 48, ada 5.209 subjek, dan dilakukan clinical examination termasuk sejarah rokok, dan juga ECG, echo, kardiografi, dan medication use. Ini di elok ada datanya FRMG-HAM2 DTA, meskipun ada juga data Framingham full, tapi ini data yang penjelasannya ada di Framingham longitudinal documentation PDF. Jadi di sini kita akan mengikuti data ini, dan kita bisa melihat penyakit jantung yang ada di dalam dataset, dan dataset ini kita bisa lihat satu persatu apa saja variabel yang ada di dataset ini. Nah, kemudian juga perlu saudara ketahui bahwa nanti jumlah rekodnya adalah 11.627 observasi, karena setiap orang diobservasi 3 kali. Nah, ini beda dengan yang data Framingham yang lain. Jadi kalau saya deskripsikan, ini variabel-variabelnya, ya. Yang penting saudara harus catat semua data itu, kalau datanya bukan long, byte, integer, dan seterusnya, tapi datanya karakter, maka data karakter tidak bisa diolah.
Oleh karena itu kemarin di midterm saudara, kan saudara pakai Excel, saudara import, ternyata banyak yang menjadi karakter. Ya, sehingga untuk mengolah saudara harus rubah dulu, ada bantuan petunjuknya kan di situ. Jadi saudara bisa melihat itu. Itu saya ingatkan sekali lagi karena banyak sekali mahasiswa itu entry datanya cuma pakai Excel. Nah, seharusnya Anda menggunakan entry data itu pakai non Excel. Excel. Saya memang agak fanatik, nggak suka sama Excel itu. Karena tidak bisa kita assign dengan khusus. Tapi dengan API data misalnya atau API info itu bisa memastikan variabel kita itu bentuknya apa. Tapi kalau tidak, kemarin kan saudara harus lihat dulu kan, kuncinya juga sudah diupload ya kalau mau latihan lagi. Dan itu menunjukkan bahwa nggak sempurna lah pakai Excel itu. Ya. Dan ini saudara lihat nggak ada karakter, semuanya sudah numerik dan ini variabel yang lain. Tetapi yang saudara perlu perhatikan adalah period, variabel period. Jadi ada period adalah examination cycle, siklus pemeriksaan. Dan tadi di data dijelaskan ini 3 kali diperiksa, sehingga dari 5.000 sekian, 3 kali diperiksa, ada yang nggak datang di pemeriksaan kedua, pertama, dan sebagainya, maka data totalnya tidak 3 kali kali 5.000, tapi hanya 11.000 sekian. Ini yang harus saudara perhatikan. Nah ini contoh bagaimana melabel data. Saya selalu beda dengan asisten-asisten kalau bikin definisi label itu tidak menggunakan label yang jelas ya. Jadi dalam konteks ini kita mendefinisikan yes no lab itu no, satu dan seterusnya. Nah tadi saya sebut bahwa kalau saya mau mempredik prevalensi coronary heart disease, jadi selama sekian tahun 3 kali observasi kan ada yang sudah mendapatkan coronary heart disease. Nah, saya sebut itu prevalen coronary heart disease dan saya mau melihat pengaruh umur, ya, pengaruh umur. Maka di dalam cara mencari koefisien pengaruh umur, dalam hal ini koefisiennya adalah 0,089626, itu menggunakan iteratif. Ya, iteratif. Jadi saudara hitung dulu log likelihood-nya sampai dengan bilangan log likelihood-nya ini berubah sampai dengan dia itu konstan. Jadi iterasi ketiga dan keempat itu log likelihood-nya sudah konstan, maka barulah itu ketemu koefisiennya. Hubungan log likelihood dan koefisiennya tadi di matematik sudah ada. Saya jelaskan itu supaya saudara tahu kenapa kadang-kadang ada interasi dan sebagainya. Yang di suatu saat datanya enggak convergence, jadi iteratifnya Anda berhenti sampai dengan 100-500 kali, pada akhirnya dia bilang nggak bisa dihitung koefisiennya. Bisa jadi seperti itu. Tapi saudara juga bisa membatasi iterasinya 50 kali saja. Kalau 50 kali belum berhenti, berarti iterasi ke-49 dan ke-40 masih berbeda. Artinya belum ketemu koefisien betanya. Kalau ini sudah ketemu, saudara lihat iterasi ketiga dan iterasi keempat, bilangan log likelihood-nya minus 2759. Ya, sudah konstan. Nah, dalam hal ini kemudian kita hitung berdasarkan format tadi, kita dapatkan koefisien ya, betanya adalah 0,89. Tapi perintah yang ada di sini adalah logik. Alternatifnya adalah logistik. Kalau logistik yang keluar bukan koefisien, tapi yang keluar eksponensial dari koefisien atau odds ratio. Nah, kita lihat nanti persamaan dan perbedaan. Kenapa kita perlu atau paling convenience untuk prediktor continuous
itu kita gunakan koefisien, bukan odds ratio. Jadi kalau demikian persamaan ini, kalau umurnya naik 1 tahun, maka ya, probabilitas untuk mendapatkan coronary heart disease itu meningkat sebesar 0,08906 dalam satuan log. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kenaikan dari umur per 1 unit, maka koefisiennya ini menjadi 0,89 kalikan umurnya berapa. Jadi kalau kita membandingkan umur 50 dengan 51, maka pengaruhnya adalah 0,890 masuknya, peningkatannya. Nah, kita juga bisa menggunakan opsi logistik, tapi harus hati-hati kalau kita memang mau mengeluarkan koefisien, bukan odds ratio. Maka kita harus ada opsi di belakang koma itu adalah koefisien. Hasilnya sama persis. Pertanyaan, kenapa kita harus memilih logit bukan logistik? Sebab kalau koefisien saya hilangkan dapat langsung odds ratio. Jawabannya sederhana, kalau prediktornya itu data continuous, maka kita lebih mudah melihat naik turunnya risiko berdasarkan naik turunnya koefisien itu. Nah, kita punya hipotesis 0 bahwa P1 sama dengan 0. Ini berarti kita menguji apakah koefisien regresi itu sama dengan 0 atau tidak. Dan dengan maksimum likelihood, kita bisa menggunakan Z-test, di mana Z sama dengan predicted beta ke I, bisa saja beta 0, beta 1, beta 2, semuanya kita tes, dibagi standar error daripada beta predicted. Ini bisa menguji apakah beta indeks I sama dengan 0 atau tidak. Lalu koefisien ini bisa dicari p-value-nya berapa kalau sudah ketahuan Z-nya, dan kita juga bisa mencari confidence intervalnya, di mana confidence intervalnya sama konsisten dengan perhitungan confidence interval yang lain. Nah, kalau kita lihat dari output logit dan logistik, tapi kita menghitung koefisien. Tiba-tiba. Kita juga bisa melihat p-value-nya, yang kita kenal dengan Wald test. Tentu semakin kecil p, itu semakin signifikan. Dan tadi kita lihat koefisien beta untuk umur adalah 0,89. Sehingga naiknya umur akan diikuti peningkatan prevalen coronary heart disease sebesar, kalau naik 1 tahun ya sebesar 0,08, kalau naiknya 1 tahun ya 10 kalikan 0,8. Jadi ini yang kita lihat kembali. Sehingga sebenarnya persamaan regresinya P1, karena probabilitasnya coronary heart disease sama dengan 1, itu sama dengan eksponensial Y dibagi 1 plus eksponensial Y, dan hasilnya adalah minus 73. Nah, ini jalan. Tadi di sana kok nggak jalan? Tadi saya ngajar di S3 itu nggak jalan ininya apa? Gambarnya ini kenapa beda? Mungkin oh ya ini nggak pakai viewer ininya. Jadi kalau saudara lihat berarti output yang hanya melihat koefisien, sekali lagi lupakan dulu odds ratio, itu hasilnya alfanya sekian dan betanya sekian. Kalau umur naik 1 tahun, maka Y predict ini akan berupa ini ditambah ini. Naik 1 tahun itu artinya saya membandingkan umur misalnya 50 dengan umur 51. Nah, itu predicted-nya sama dengan ini. Nah, kita di dalam pekerjaan kita di epidemiologi, ya,
itu selalu kita bicara hal yang terkait dengan risiko atau odds ratio. Dan ini bagaimana kita mengestimasinya? Pertama, kita itu tadi melihat bahwa kalau V dibagi 1 minus V, itu kan odds ratio, odds ratio, itu hasilnya sama dengan eksponensial ini dan seterusnya. Jadi, bagi definisi, maka odds of event adalah P dibagi 1 minus P, sehingga P merupakan probabilitas event. Jadi ini yang kita gunakan ini. Sehingga nanti kalau saya bisa membuat log V dibagi 1 minus V, kan sama dengan persamaan yang sebelah kanan. Itu kan sama dengan regresi biasa. Ya kan? Nah, log V minus 1V ini, kalau 1 dan X2, ya kita merasiokan itu. Ya, V di sini namanya odds ratio. Jadi X1-nya berapa, X2-nya sama dengan berapa, misalnya odds ratio dari umur 50 menjadi umur 51. Jadi odds ratio dari 51 dibagi 50. Maka pendapatannya sama dengan V 1 minus V, di mana V untuk 50, given conditionnya ini, ini 51, dan di sini adalah 50. Dengan demikian kita bisa melihat tadi bahwa V dibagi 1 minus V sama dengan eksponensial X beta. Nah ini kita bisa melihat ini sebagai odds ratio. Jadi odds ratio itu adalah probabilitas yang mengindikasikan hubungan antara variabel tergantung dengan variabel prediktor. Kalau lebih besar 1, maka probabilitas dari data continuous ini menunjukkan nanti naik, ya. Jadi kalau kita juga 0 berarti tidak ada hubungan, dan kalau kurang dari 1 maka kita bisa menyebutnya sebagai indikator prediktor yang sifatnya nanti protektif. Jadi kembali lagi ke dalam persamaan ini, maka kalau V dibagi 1 minus V sama dengan eksponensial ini, maka kalau X-nya naik 1 unit, ini sama saja X plus 1, dan ini sama dengan eksponensial V1. Jadi ini hilang, jadi tinggal ini dengan ini, dan sama dengan 1. Dengan demikian V ini kan merupakan odds ratio. Odds ratio dari X plus 1 dan odds ratio X saja. Artinya misalnya ini umur 51, ini umur 50. Jadi odds ratio dari data kontinu memang merupakan eksponensial dari koefisien itu. Jadi kalau kita gunakan koefisien tadi, kita ketemu umur adalah 0,089, dan ini secara statistik bermakna, ya, secara statistik bermakna, confidence intervalnya tidak angka 1 di tengah, ya, maka secara statistik signifikan. Nah, untuk mengilustrasi bagaimana menghitung odds ratio, berarti parameter estimate kita adalah, atau betanya adalah 0,890, standar errornya adalah 0,0041. Jadi odds ratio merupakan eksponensial dari koefisien beta, ketemunya adalah 1,09. Jadi umur naik 1 tahun, odds rasionya itu naik 0,93. Nah, confidence interval sama saja, cuman sekarang odds ratio tidak mesti harus di tengah-tengah confidence interval, dikarenakan kita dalam satuan log. Saudara tahu satuan itu dari 0 sampai dengan 10 itu tidak sama scale-nya. Dan ini kita bisa melihat di standar distribusi 5%, 1,95 atau 97,5 persentil. Jadi interpretasinya odds ratio ini bahwa setiap umur 1 tahun, maka estimasi prevalen coronary disease itu dikalikan 1,0 sekian.
Nah, dengan demikian kalau misalnya umur itu 20 dan 74, maka kalau umurnya itu meningkatnya 10 tahun, maka kita akan mendapatkan odds ratio sebesar 2,4. Karena apa? Karena eksponensial dari koefisien beta H dikalikan 10 itu sama dengan 2,43. Artinya setiap umur naik 10 tahun, risiko memiliki coronary heart disease meningkat sebesar 2,4 kali. Nah, kenapa 10? Karena kalau naiknya 1 itu kelihatannya sedikit sekali. Nah, ini ya juga wah umur naik setahun itu ya nggak terasa. Tapi kalau bagaimana kalau umurnya naik 10 tahun misalnya, 5 tahun, ini teknik bagaimana kalau data continuous. Ini kita menghitung secara rinci eksponensial, misalnya umurnya 60 sama 50, maka persamaannya menjadi ini dengan ini. Sekarang rasionya berarti antara 60 dengan 50, ya ini dibagi ini sama dengan sekian. Ya ini sama saja bahwa 10 kali koefisien beta itu sama dengan 2,43. Jadi saya tunjukkan aja bahwa ini ada kesamaannya. Nah, bagaimana dengan data kita? Data kita itu ada jenis kelamin. Dan jenis kelamin itu kategorikal. Hanya iya dan tidak. Ya kan? Oleh karena itu, di dalam data kita, kalau laki-laki itu kodenya 1, kalau perempuan kodenya 2. Kalau kita mau bikin simple regresi, tapi kita juga mau membuat multiple regresi. Dan dalam konteks kita mempertimbangkan bahwa orang-orang yang mempunyai coronary heart disease kemungkinan sebelumnya punya hipertensi, jadi previous hypertensi, mungkin juga perokok, ya, dan jenis kelamin. Maka model kita menjadi seperti ini, ya. Ini dulu kita lihat seks, kalau perempuan itu cenderung lebih rendah, ya. Ini odds rasionya 0,5, ya, 0,9 itu 5, dan ini confidence intervalnya juga tidak ada angka 1 di tengah, berarti secara statistik signifikan. Ini seks dalam kaitannya dummy variabel, sehingga kita perlu perintahkan i.sec. Ya. Tapi tidak minta koefisien. Kalau tidak minta koefisien, logistik ini otomatis keluar di sini adalah odds ratio. Ya. Yang langsung odds ratio. Odds ratio ini berarti eksponensial dari beta pada waktu koefisien. Nah, sekarang saya memasukkan multiple logistik regresi. Umur masih data continuous, dan jenis kelamin saya bikin kategorikal. Sebelum riwayat sebelumnya tentang hipertensi kategorikal, dan pengaruh merokok sebelumnya atau sekarang sedang merokok itu juga kategorikal. Ini hasilnya. Jadi kalau merokok ini ternyata tidak signifikan. Ya. Tetapi yang lain-lain riwayat hipertensi sebelumnya operasinya 2 kali. Sedangkan perempuan itu lebih rendah untuk mendapatkan atau probabilitasnya memulai penyakit jantung, dan ini untuk umur seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadi kita harus melihat pertama besarnya ini, dan kedua apakah secara statistik signifikan atau tidak, baru kita ucapkan juga range daripada operasinya berapa. Karena di riwayat hipertensi sebelumnya, previous hypertension, itu odds rasionya 2, tapi kalau kita ulang-ulang penelitian ini 95% nanti akan jatuh antara angka 1,7 dan 2,4. Ini cara menginterpretasi confidence interval. Jadi tadi di dalam meng-create dummy variable kita tambah i, dan ini menunjukkan kenaikan umur meningkatkan prevalensi, dan perempuan, nah ini biasa kalau kurang dari 1,
maka kita bisa menyebut protektif atau menurunkan. Menurunkannya dari 1 dikurangi koefisiennya. Jadi ini karena seks 0,43, 1 kurangi 0,43 berarti berapa? 0,53. Ya, jadi ini lebih rendah. Nah, dan ini categorical variable, semuanya statistik signifikan kecuali smoking status. Kita mungkin bisa aja mau melihat outputnya lagi setelah kita run logistik regresi, dan caranya ya kita tinggal ketik saja logit misalnya yang kita dapatkan koefisien. Kalau kita type logistik yang kita dapatkan out rasio. Jadi nggak perlu diulang-ulang lagi memasukkan persamaannya, tapi cukup dipanggil dengan tanpa menyebutkan variabelnya apa, itu otomatis akan merujuk perhitungan sebelumnya seperti apa. Banyak kejadian kita lupa tadi apa bilangannya apa dan sebagainya, kita bikin persamaan baru ternyata tidak sama dengan sebelumnya. Supaya memastikan sama dengan persamaan sebelumnya, kita tidak perlu sebutkan variabel tergantung dan variabel bebasnya. Jadi cukup logistik berarti keluar out ratio, kalau logit keluarnya adalah koefisien. Nah, semua ini merupakan bagian ya dari regresi LS yang kemarin, ya, ordinary square, baik simple maupun multiple, maupun ini logistik simple dan multiple, dan nanti untuk survei, data survei ataupun survival analysis ya ke depan, itu kita bisa menggunakan konsep umum yang disebut dengan GLM. GLM ini tidak begitu populer untuk orang-orang yang tidak banyak berkecimpung di statistik, karena jujur saja pendidikan statistik kita itu dulunya di S1 menggunakan aljabar, tidak menggunakan matriks. Dan itu yang penting sekarang sudah banyak teknik dan semuanya itu menggunakan konsep GLM ini, General Linear Model. Bahkan di UK itu ada software yang namanya GLIM, General Linear Modeling, GLIM. Ya. Itu pendekatannya adalah ini, dan ini teknik yang bisa dipakai untuk referensi apapun tekniknya, kita bisa menggunakan GLIM. Saya ingin demonstrasikan logistik regresi dikaitkan dengan GLIM, GLM. Nah ini menggunakan istilah generalize, ini artinya bisa diterapkan di semua parametric regression model. Jadi kalau respon variabel kita itu Y, ya, Y ini respon variabel atau variabel yang dipengaruhi, dan kita ada yang mempengaruhi, namanya X, matrik X, bisa X1, X2, X3, X4, saya sebut aja matrik X ya. Anda masih ingat matriks kan? Di MA ya ada vektor ya. Nah ini hubungan antara outcome dengan prediktor itu seperti ini. Jadi saya sebut expected Y itu sama dengan mu, dan ini hubungannya adalah G pangkat minus 1 dikalikan ini. Ini kita sebut link function. Jadi link functionnya di sini itu bisa saja GU ini, ya, G mu, ya, ini sama dengan XP, maka kita bisa menyebut bahwa link functionnya sama dengan angka 1 di sini. Ya, ini berarti apa? Jadi kamu punya outcome, kamu punya prediktor, yang penting hubungan antara outcome dan prediktor ini secara general ada, tetapi linknya secara matematik, hubungannya secara matematik itu yang berbeda. Jadi ini konsep GLM. Jadi kalau misalnya kita itu punya linknya berupa angka 1, identity, maka G mu sama dengan mu, ya. Artinya G-nya sama dengan 1 kan? Kalau G mu sama dengan mu,
berarti G-nya sama dengan bilangan 1. Ya kan? Ya enggak? Oh, masih bingung. G mu tadi kan linknya kan gini nih. G ini. Nah, kalau ini G mu-nya sama dengan mu, maka disebut kanannya hanya XP. Dan ini disebut identity links, di mana ini dipakai pada resi biasa atau OLS. Jadi kalau OLS bisa saja didekati dengan GLM, tetapi catatannya adalah bahwa linknya itu sama dengan identity, sama dengan angka 1, itu identity. Nah, kalau tadi logistik regresi, itu G mu-nya, linknya, itu sama dengan log mu dibagi 1 minus mu. Jadi ini odd, ya, log odd, ya, log odd. Maka ini sebelah kanannya. Dan ini dalam konteks ini log odds berarti eksponensial XP dibagi 1 plus XP. Ini adalah untuk logistik regresi. Ya. Jadi logistik regresi LM itu mirip dengan regresi biasa, bedanya linknya penghubung antara bagian kanan dan bagian kiri, yang satunya angka 1 dan yang satunya apa? Berupa log odd, ya, log odd. Oke. Kemudian juga ada log link. Ini kalau nanti kita menghadapi outcome, dan nanti kita bicarakan di sini secara singkat juga, outcome-nya jarang, maka kita bisa itu anggap hubungannya adalah log. Ini namanya Poisson regresi. Bisa juga POBIT. POBIT ini distribusi normal, dan ini nanti kita juga bisa gunakan pada waktu kita probit. Kita jarang sekali menggunakan probit link atau probit regresi. Kalau yang banyak itu di basic science itu banyak sekali model distribusinya adalah probit, bukan logit. Bisa juga log-log. Nah, ini linknya adalah 1 minus eksponensial B. Ini biasanya digunakan pada waktu kita mempunyai logistik regresi, tetapi fungsinya adalah compute. Kemudian juga power, ini eksponensial biasa, dan kita memang lebih banyak hanya menggunakan ini logistik link, dan juga nanti Poisson. Nanti itu saja yang perlu kita gunakan. Tadi linear regresi sudah kita bicarakan. Nah, tentu kalau itu linknya sudah ada, yang perlu kita lihat adalah bahwa semua uji koefisien kan harus melihat variannya. Maka variannya bisa menggunakan formula ini, dan kita perlu jelaskan secara rinci bagaimana secara matrik, secara aljabar, tetapi intinya dari persamaan itu kita bisa melihat varian. Nah, ini berbagai contoh, misalnya kalau normal distribusi itu kita gunakan tradisional logistik, rasional linear regresi. Kalau binomial kita gunakan logistik. Kalau Poisson kita gunakan positif ini. Nah, exponential family yang lain seperti gamma, inverse, dan juga negatif binomial ini banyak digunakan di ekonometrik dan sebagainya. Nah, biasanya parameter beta atau parameter beta itu diestimasi menggunakan MLE. Tadi saya sudah sebutkan di depan bahwa kita menggunakan iterative repeated least square. Jadi bilangan yang ada di sini ini dicoba-coba terus, ya, dicoba-coba terus sampai dengan nanti saudara dapatkan konstanta mana tadi. Ini ya, saudara dapatkan konstanta, log likelihood-nya sudah tidak berubah lagi. Kan ini kan mula-mula tinggi menjadi rendah-rendah dan akhirnya konstanta. Ini cara kita menghitung koefisien beta untuk untuk GLM, sama saja menggunakan iteratif least square. Jadi ini berbeda dengan S ordinary least square.
Ya, kalau ordinary least square kita biasanya hanya melihat jarak antara predicted line dengan titik-titiknya itu kalau dijumlahkan paling rendah. Ada cara lain yaitu quasi likelihood method, Bayesian method, dan saya dalam menulis disertasi saya memang sebenarnya Bayes method juga cukup baik. Yang paling baik menggunakan quasi likelihood method, bukan repeated least square. Ya, kalau di praktek itu perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi secara matematik itu berbeda dari cara estimasi koefisien beta. Namun di dalam stata kita, kalau kita tidak utek-utek, kita tidak bikin opsi tertentu, otomatis perhitungan koefisien GLM itu adalah menggunakan iteratif reweighted least square seperti contoh tadi. Tapi kalau kamu mau menggunakan Bayes juga bisa, mau menggunakan quasi likelihood bisa, tetapi opsi khusus. Dan ini penjelasannya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan likelihood ratio sebagai cara untuk menguji hipotesis daripada subset koefisien beta, apa koefisien betanya sama dengan 0 atau tidak, maka kita perlu menggunakan devian test. Jadi di multiple regresi saya sengaja tidak jelaskan, misalnya saudara membandingkan independen variabelnya 4 misalnya, saudara bertanya apakah perlu 4 atau hanya 3. Berarti saudara membandingkan antara independen variabel 3 dan independen variabel 4. Berbeda enggak secara statistik? Kalau di OLS kita bisa menggunakan F-test-nya. F-test penuh modelnya 4, dan F-test modelnya F-test 3. Nanti selisihnya itu bisa kita cek secara statistik. Nah, karena kita tidak menggunakan OLS, F-test yang biasanya dilakukan pada regresi itu tidak bisa. Dan ini sekaligus saya cakup di sini supaya saudara paham, karena pekerjaannya ada. Nanti kalau saudara punya data, katakanlah independen variabelnya 10, kan tidak semuanya harus dimasukkan. Saudara kan akan memilih mana variabel-variabel yang perlu masuk dan mana variabel-variabel yang tidak perlu masuk. Di dalam konteks ini berarti kita membandingkan. Misalnya ada 10. Saya coba dulu, 10 saya bandingkan dengan 9, hasilnya sama atau tidak. 10 saya bandingkan dengan 8, hasilnya sama atau tidak. Karena di dalam statistik kita kan selalu mempunyai konsep namanya parsimonious model. Jadi model yang terbaik dengan independen variabel yang paling sederhana. Itu namanya parsimonious model. Jadi saudara mau menjelaskan seseorang misalnya itu ya, misalnya mau menjelaskan siapa begitu, bisa dilihat di tinggi badan, tampangnya dan sebagainya. Ya, tapi bisa juga hanya satu variabel saja saudara sudah tahu siapa itu, ya kan? Misalnya saya pakai contoh lah, mau memprediksi siapa Yuni Shara itu misalnya, ya kan? Saudara memprediksi itu tingginya adiknya ini, tingginya sekian, adiknya itu beratnya sekian. Ya paling gampang prediksi aja bekas pacarnya Raffi Ahmad gitu. Itu kan satu variabel sudah pasti itu ya kan, yang lebih tua gitu kan, pacarnya ini lebih tua gitu ya. Itulah konsep parsimonious model. Sehingga pekerjaan di dalam analisis data, kalau independen variabelnya banyak, jangan ada ambisi memasukkan semua independen variabelnya, tapi pilihlah mana yang sangat signifikan. Ini pekerjaannya. Jadi kita biasa menyebutnya, kalau full model itu independen variabelnya K plus 1, dan nanti reduced model itu bisa kita R plus 1. Maka kalau kita menguji hipotesis betanya masing-masing, itu degrees of freedom-nya sama dengan K minus R. K plus 1, R plus 1 diselisihkan, itu K minus R. Nah, kita menggunakan likelihood ratio-nya
itu adalah minus 2 kali likelihood beta 0 dikurangi likelihood beta ini. Di mana beta head itu fitted model full, ya, fitted full model, dan beta head 0 itu adalah reduced model. Jadi nanti untuk menguji itu, dua persamaan itu, kita gunakan kalau yang satunya itu reduced model, yang ini, ya, reduced model, dikurangi ini ada full model. Ya. Jadi ini full fitted model. Jadi katakanlah yang reduced model itu cuma independent variable. Yang full model itu 4 independent variable. Pertanyaannya, saya mau melihat persamaannya di mana independent variabelnya 4 atau independent variabelnya hanya 2. Apakah secara statistik signifikan atau tidak? Maka kita gunakan likelihood ratio test. Dan likelihood ratio test ini nanti akan mengikuti chi-square dengan degrees of freedom K minus R. Dan di dalam GLM kita mengenal istilah yang kita kenal dengan G square, G kuadrat. G kuadrat adalah devian reduced model dikurangi devian full model. Nah, devian itu kan minus log likelihood ratio, ya, itu devian. Nah, ini sebenarnya analog dengan F-test di multiple regresi yang biasa. Nah, tetapi kalau kita nanti menggunakan F-test di situ nggak bisa, karena kita adanya digunakan iteratif regression. Dan kita menggunakan likelihood ratio atau devian yang membandingkan antara full model dengan reduced model. Perbedaan ini berupa koefisien namanya G kuadrat, dan G kuadrat ini bisa kita hitung, ya. Nah, ini kalau kita gunakan GLM, maka perintahnya itu GLM. Nah, simple modelnya, reduced modelnya adalah tidak ada independent variable. Jadi hanya incident prevalent coronary heart disease. Nah, tadi kita lihat prevalent itu ya dan tidak, sehingga familinya termasuk distribusi binomial. Jadi familinya perlu kita sebut, dan linknya itu logit. Ingat, kalau kita mau uji logistik, berarti linknya adalah logit. Ini perlu didefinisikan di dalam GLM, tapi saya nggak mau bilangan log likelihood-nya keluar satu persatu, iteratifnya saya perintah dengan no log. Jadi tidak ada orek-orekan tadi, ya, tidak ada yang iteratif tadi. Nah, di sini saudara ketemu devian. Devian ini adalah minus 2 kali minus likelihood. Jadi kalau log likelihood-nya 3021, kalau ini minus log, berarti deviannya 2 kali itu. Tapi bilangannya jadi positif, ya kan? Nah, kalau minus sekalikan minus kan jadi positif. Jadi ini adalah 2 kalinya. Ini output daripada GLM. Nah, ini pada saat kita hanya punya dependent variable. Jadi reduced model kita sebut, ya. Kalau kita punya reduced model, yang penting kita catat log likelihood-nya berapa, karena ini yang akan kita pakai untuk mengukur G kuadratnya atau G square-nya. Lalu alternatif lain, ini ada AIC, Key Information Criterion, dan Bias Information Criterion, ini sebagai tambahan nanti untuk melihat model yang terbaik itu manakala AIC-nya paling kecil. Jadi kalau kita membandingkan 4-5 model, kita pilih AIC-nya paling kecil bisa. Tetapi tentunya kita nanti harus bandingkan dengan model yang sebelumnya, apakah secara statistik signifikan atau tidak. Jadi ini belum ada independent variable, dan di sini kita dapatkan bahwa log likelihood-nya itu minus 32, dan oleh karena itu deviannya adalah minus 2 kali minus berarti menjadi positif. Dan ini ada di dalam tabel ini negatif, dan ini deviannya positif.
Nah, misalnya sekarang saya mau membandingkan, SEC itu penting atau tidak ya? Itu, maka saya masukkan GLM, previous coronary disease, E.sex, jadi dikotomi, family-nya binomial, logit, linknya logit. Nah, saya juga dapatkan ini 5948 adalah 2 kali minus dari likelihood. Ini namanya devian. Saya juga dapatkan AIC-nya di sini, dan ini nanti kita simpan bagaimana kalau nanti di praktikum memilih model itu melihat AIC-nya. Nah, kita lihat di sini perempuan, ini koefisiennya ini negatif. Ya, koefisiennya negatif. Ingat, ini koefisien dalam bentuk log. Yang kedua, ingat bahwa GLM tidak membuat oterasi. Tapi yang kita bikin GLM itu adalah koefisien. Ya, koefisien beta. Seperti yang tadi logit, yang tanpa ini ya. Dan kita dapatkan ini, maka kita bisa menguji bahwa log likelihood untuk full null model ini sekian. Jadi ini hanya tidak ada null model, itu tidak ada independent variable tadi yang persamaan sebelumnya, dan full model ini ada sex, ketemunya 5948. Nah, log likelihood ratio adalah selisih dari ini, atau boleh dikatakan selisih dari devian, di mana ini null model, di mana ini full model. Ketemunya 94,5. 94,5 ini kalau degrees of freedom 1 untuk chi-square, berarti secara statistik signifikan. Jadi artinya apa? Kita nggak bisa hanya mengomongkan persamaan dengan tidak ada independent variable, karena seks secara statistik signifikan. Jadi itu kegunaan daripada CLN. Ya, nanti saudara bisa membandingkan beberapa persamaan. Ini tadi ada sama tidak ada, tapi bisa juga 2 sama 4 ya. Dan ini menjadi pertanyaan substantif di dalam penelitian. Saya perlu memasukkan umur atau tidak? Saya perlu memasukkan ini atau tidak? Dan itu menjadi analisis ya, karena kerangka teorinya ada sosial ekonomi ya toh. Lalu dimasukkan kalau signifikan. Kalau tidak signifikan berarti hipotesis saudara terhadap sosial ekonomi tidak bisa ditolak ya. Berarti sosial ekonomi tidak penting gitu. Jadi ini ilmu yang sebenarnya sangat-sangat penting, bahwa di dalam penelitian public health itu kan kita mencari model terbaik. Biasanya kita mencari model terbaik, apa yang bisa menjelaskan sesuatu. Nah, ini tekniknya seperti ini. Nah, meskipun demikian tidak semua data bisa kita lakukan itu, terutama kalau data survei. Data survei itu cara mengolahnya beda-beda, terutama kalau surveinya multi-stage, seperti Rand Corporation Survey ya, IFSS, kemudian SCKI, kesehatan ya, itu kan surveinya samplingnya bertingkat. Kalau bertingkat nggak bisa kita analisis seperti biasa tanpa dipertimbangkan bobotnya. Kita perlu mempertimbangkan bobotnya. Ini contohnya data Hins, nanti detailnya saudara baca sendiri. Hins ini data survei rumah tangga. Tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa data Hins ini saya tidak describe, tolong nanti kamu describe sendiri kalau mau mempelajari itu. Tetapi saya harus mendefinisikan kalau data survei adalah pengaruh daripada bobot. Pengaruh daripada bobot itu saya definisikan namanya SVY set. Nah, SVY set ini adalah merupakan primary sampling unit dan strata. Dan ini standar, dan saudara-saudara tidak perlu bingung. Misalnya kalau survei multi-stage itu nanti kita diberitahu apa saja yang perlu kita jadikan SVY setnya. Jadi ini misalnya bobotnya, width-nya, itu final width, ini PSU-nya dan sebagainya, stratanya dan rata dan sebagainya. Jadi dari ini, kalau saya menggunakan logistik biasa dengan koefisien, hasilnya perhatikan itu, mil minus 48,
tapi BMI 1,3 sekian. Ya. Jadi kelihatannya semua secara statistik signifikan efeknya. Ya, ini kita tidak pertimbangkan bobot itu. Ya, tidak kita pertimbangkan. Tetapi kita juga bisa menggunakan GLM. Nah, nanti kalau GLM hasilnya persis sama. Ya, karena Vanimir benar ini log. Kita lihat misalnya BMI 136, tadi juga 136. Jadi bisa saja kita gunakan logistik biasa dengan mengeluarkan koefisiennya, dengan GLM yang keluar otomatis adalah koefisiennya. Ternyata hasilnya sama. Tetapi apa yang terjadi kalau kita itu mempertimbangkan bobot, yaitu kita definisikan tadi SPY-nya, dan kalau kita ngeran survei multistage, kita harus ketik titik 2, ya. SPY titik 2, lalu baru tadi. Apa yang terjadi di sini, memang BMI tidak terlalu banyak berubah, seks berubah banyak. Ya, kalau female aslinya minus sekian, ya, dengan JLM, tapi ini dengan logistik yang sudah ini jadi minus 60. Jadi pengaruh sedikit berkurang. Ya. Nah ini kita juga bisa menggunakan JLM, tetapi depannya kita kasih prefix SPY juga. Ya. Balik lagi di sini nilainya sama dengan sebelumnya. Karena memang antara JLM dengan logistik hasilnya akan sama. Bedanya kegunaannya kalau JLM kita bisa gunakan dengan mudah untuk membandingkan beberapa independen variabel. Kalau pakai logistik, saudara harus pakai F, dan F itu tidak akurat di dalam penelitian itu. Nah ini contoh lagi. Jadi kalau kita gunakan logistik, ya, menggunakan odds ratio, ini ketemunya 0,61, ya. Kita gunakan dengan GLM minus 0,6, dan ini kalau kita eksponensialkan, karena ini log, ya, ini hasilnya akan sama, dan ini kalau logistik ya, sama odds ratio, dan kemudian kalau kita juga minta E-form, JLM bisa mengeluarkan odds ratio, tapi opsinya perlu E-form, exponential form. Ya, jadi nanti hasilnya sama persis dengan tadi. Ya. Hasilnya sama 0,61. Nah ini juga tadi sudah. Dan kalau kita gunakan logistik regresi dengan odds ratio, maka ketemunya juga sama. Nah persoalannya sekarang bagaimana melihat SPY sama tidak, itu dari beberapa perbandingan tadi cukup jelas. Jadi tanpa dan dengan memperhitungkan weighting faktor, yaitu memasukkan SPY, hasilnya berbeda dengan jelas. Cuman kita harus hati-hati. Nah, komen logistik dan JLM itu mempunyai hasil yang sama, juga salah satu advantage daripada JLM dibandingkan logistik apabila kita itu dapat menggunakan devian dan bukan lagi weighted coefficient. Jadi ini sekali lagi khusus untuk JLM kita bisa menggunakan devian, dan devian ini kita bisa membandingkan antara null model dan full model. Null model itu adalah model yang paling sederhana, misalnya satu independen variabel saja, full model itu misalnya 5 independen variabel. Dan kita gunakan devian atau likelihood ratio test, minus 2 minus itu adalah devian, dan kita bisa membandingkan itu devian antara full model dengan devian model. Oke, ini saya kira cukup untuk logistik, survei, dan menggunakan JLM juga untuk survei. Nanti saudara pelajari koefisiennya konsisten atau tidak. Yang terakhir, saya masih ada sedikit pemahaman buat saudara, barangkali nanti penelitian saudara menghadapi itu atau baca jurnal seperti itu. Ada yang namanya metode
Poisson. Dan Poisson ini juga bisa didekati dengan GLM. Jadi Poisson itu kalau kita lihat dari distribusi Poisson, probabilitas Y, conditional Y, conditional lambda itu sama dengan ini. Dan Y count, outcome, tetapi distribusinya kecil, sehingga kita misalnya mengobservasi berapa kematian karena HIV, berapa kematian karena COVID, segala macam ditentukan oleh apa. Jadi ini seperti continuous data, dependent variabelnya, tetapi dia memiliki event yang jarang. Jadi kalau seperti logit kan masih sering ya, tapi kalau Poisson itu adalah jarang kejadiannya. Dan ini adalah cara memperoleh koefisien betanya, dan lambda ini merupakan eksponensial dari XP. Ini cara memperoleh likelihood-nya, dan nanti yang penting maksimum likelihood-nya ini juga tidak ada solusi bila mana iteratif village square-nya ini digunakan untuk koefisien beta. Nilai daripada beta head itu sudah diperoleh, maka kita harus untuk melakukan uji apakah persamaan kita itu fit atau tidak. Jadi jangan setelah begitu meran Poisson lalu puas, tetapi modelnya pas atau tidak itu selalu harus kita uji. Nah, kita bisa menggunakan residual seperti kemarin ya. Nah, ini kalau kita gunakan data, misalnya ada Poisson data, ini ada 30 observasi, di mana outcome-nya ya, 30 observasi itu mengikuti Poisson distribusi dengan persamaan lambda sama dengan eksponensial setengah plus 0,7x. Nah, kalau kita plot itu seperti itu, ya, sekali lagi ini bisa kita lihat X-nya di sini, Y-nya di sini, dan ini persamaan aslinya. Maka kita bisa menggunakan program Poisson. Kita gunakan Poisson, dan saya mau mencoba mempredik Y dengan X, maka iteratifnya keluar, ini itu iteratif 0 dan 1 langsung konstan, dan ketemu betanya adalah 0,76 sekian. Tadi kan mana tadi ya? Nah, ini kan 0,67 sekian. Sehingga eksponensial Poisson regresinya Y eksponensial Y, di mana Y sama dengan 0,308 per ini. Nah, tentu voltage-nya itu lihat tadi highly significant. Voltage-nya sangat signifikan. Nih. Dan kita gunakan juga bisa menggunakan GLM di modul Stata. Nah, output dan interpretasinya sedikit berbeda, tapi koefisiennya sama. Ini kita gunakan GLM, cukup dengan family-nya adalah point, tidak perlu ada link-nya. Tapi family-nya udah jelas ini di sini, link-nya biasanya disebut eksponensial, tetapi nggak perlu disebut otomatis. Kalau kamu family Poisson, maka link-nya adalah eksponensial. Koefisiennya ketemu, ini, jadi dengan GLM sama tidak sama saja. Ini menggunakan Poisson, ya. Kalau ini menggunakan GLM, ketemunya juga sama. Ya, jadi bisa kita pilih. Nah, misalnya saya mau membandingkan ada Y dan di sini tidak ada Y, ada X dan tidak ada X. Jadi ini adalah full model karena Y dipredik oleh X. Di sini adalah reduced model karena saya tidak mempertimbangkan adanya X. Jadi hanya proporsinya saja. Lalu kita bisa bikin G-square-nya, G-square-nya, dan ini bisa kita hitung nanti ya, Devian null hipotesisnya sekian, null modelnya, dan fitted modelnya ada sekian. Jadi kita lihat outputnya. Ya. Tadi dengan ini Deviannya minus 60, ya.
Kemudian kalau tidak ada, ini tidak ada X, ini deviannya minus 20. Sehingga apa yang saudara lakukan di sini adalah tinggal ini devian statistiknya 48 dikurang ini, dan nanti hasilnya secara statistik signifikan. Saya kira itu saja untuk logistik regresi, dan nanti menulis model dalam bentuk tabel ada di praktikum. Jadi nanti model 1, model 2, model 3, model 4. Nah, ujinya kita bisa menggunakan deviannya, tetapi juga bisa nanti melihat AIC-nya. AIC-nya yang paling rendah adalah model yang paling baik. Jadi ada dua cara nanti memilihnya, bisa melihat deviannya untuk menguji apakah berbeda satu persamaan dengan persamaan yang lain. Tapi kalau ada tidak berbeda, misalnya tidak berbeda satu sama lain, saudara pilih yang AIC-nya paling rendah. Jadi kalau misalnya ada persamaan 1 dan persamaan 2, itu kalau dites deviannya tidak berbeda. Berarti you bisa pilih 3, bisa pilih 4, sesuai dengan apa yang mau kamu lakukan. Tapi untuk memilih model yang final, itu kita lihat AIC-nya. Key Information Criterion-nya. AIC-nya yang paling kecil, itulah persamaan yang kita pilih. Saya kira itu ada pertanyaan, ini sempat ini mau dipakai untuk kuliah tamu tentang cervical cancer. Nanti saya juga ada di sini, mungkin mau ditoto lagi gitu. Ada pertanyaan? Sedikit sulit ya. Ya, tapi saya yakin kamu tahu, masih muda-muda. Bacain lagi, slide-nya nanti saya ganti yang ini. Yang di sana nggak sama seperti ini. Ya, tidak sama yang sana. Itu lebih dalam banget. Kalau ini ya yang biasa-biasa aja. Yang biasa aja kayak gitu, ya nggak biasa kayak apa? Ya kamu harus bangga kuliah di UGM, di Public Health. Ya. Salah satu kebanggaan orang lulusan MPH itu paham statistik dan epidemiologi, ya kan? Jadi kalau kamu gelarnya MPH ditanya statistik nggak bisa, memalukan, ya. Betul kan? Ya kan? Dibanding S2 yang lain gitu ya. Kalau saudara lihat kita lebih fasih epidemiologi dan lebih fasih statistik, ya kan? Ya udah, kalau nggak percaya bandingkan dengan kurikulum kuliah S2 yang lain. Ada yang mau ikut special lecture kuliah tamu? Ada duduk ini ada. Sama tekniknya diarahkan online. Yang daftar, kamu udah daftar dulunya ya? Mungkin iya udah nggak cukup. Sudah nggak cukup. Yang daftar sudah 70. Ruangannya nggak cukup kalau lebih. Hari Minggu langsung di Gustiana. Ya, nanti satu paket.